Halo, selamat siang teman-teman semua. Eh, Saat ini saya sedang isolasi mandiri di rumah. Alhamdulillah punya dua kamar, jadi bisa terpisah dengan istri. Jadi ceritanya kemarin, Kamis ya 17 Juni 2021 itu di PT di kantor itu ngadain tes antigen massal, dan tentunya seluruh karyawan harus ikut. Saya datang pagi, terus memang nggak langsung antigen sih, masih lihat dulu sekitar 25-30 karyawan yang sudah diantigen. Beberapa positif, eh, walaupun memang feeling saya, kondisi saya lagi nggak fit, jadi ada kemungkinan saya juga positif. Akhirnya setelah 30 ke atas saya langsung nyela untuk antigen dan hasilnya positif, versi antigen. Eh, Juga untuk tes antigen massal ini awal mulanya dari tanggal 16-nya 16 pagi ya, itu saya ditelepon salah satu korlap, koordinator lapangan di kantor, bahwa ada timnya 2 orang yang setelah sakit terus baru masuk untuk di antigen. Kebetulan saya di kantor juga belajar gimana caranya antigen orang. Ya sudah 50 lebih lah orang yang di antigen, sehingga saya sudah luas atau sudah bisa untuk melakukan tes antigen orang. Kebetulan kemarin 2 orang saya antigen dan dua-duanya hasilnya positif, dan langsung saya laporkan ke atasan. Atasan langsung memerintahkan untuk besoknya melakukan antigen massal, yang memang tiap bulan kita juga sudah jalani. Cuma karena ini darurat, rencananya tanggal 24 Juni kita majukan di 17 Juni. Saya langsung kontak dokter yang biasanya melakukan tes, dokter Markus, untuk segera menjadwalkan, segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk 17 Juni paginya segera melakukan tes antigen. Karena disinyalir atau diduga kuat sih, memang sedang banyak yang terkena atau terkena COVID lagi, banyak yang positif dugaan kita, karena 2 yang setelah sakit masuk itu hasilnya positif antigennya. Memang 2 atau 1 minggu belakangan itu banyak karyawan yang sakit, tidak masuk kerja karena sakit. Di laporan sakitnya memang nggak disebutin sakit apa ya, pokoknya si A, si B, si C sakit. Cuma saya juga agak berpikir, waduh pada sakit kenapa nih, apakah kelelahan ataukah memang cuaca atau lainnya. Sempat ada pikiran untuk saya mau sampling beberapa karyawan yang setelah sakit, mau saya interview kenapa, sebabnya apa sakitnya gejalanya apa. Tapi memang belum terlaksana karena ya kesibukan kerja ya banyak, sehingga hal-hal yang krusial juga itu termasuk, tapi tidak bisa saya laksanakan. Padahal di sebulan yang lalu ya, 17 Mei, setelah lebaran persis, masuk pertama setelah lebaran, kita sudah mengadakan tes antigen massal juga untuk mengantisipasi lonjakan positif COVID setelah atau pasca libur lebaran. Namun waktu itu memang hasilnya juga hanya 1 apa yang positif, sehingga dinyatakan setelah lebaran waktu itu sih aman gitu kan. Terus biasanya kita sebulan lagi, dan rencana tanggal 24 Juni, cuma karena ada kejadian tadi sehingga dimajukan ke 17 Juni. Beberapa karyawan di tanggal 7 dan 8 Juni juga sudah melakukan vaksin.
vaksin Astra ya dari kantor pusat kita, Hasrat Abadi. Kita PT Kayu Mata di MM 2100 dapat jatah tiap harinya itu sekitar 8 orang untuk ke Jakarta, ke daerah Sunter untuk melakukan vaksinasi bertahap setiap hari 8. Ya reaksinya pas hari pertama disuntik sih aman, cuma hari kedua hampir 90% karyawan tuh merasakan apa ya, sakit lah, mulai agak demam, mulai linu, lemes, pusing gitu dan lain-lain, nggak fit lah intinya. Nah, cuma memang seminggu setelah itu ternyata dengan adanya vaksin itu tidak membuat imunnya meningkat ya, maksudnya animonya itu nggak membuat imun meningkat, tapi malah kejadiannya di tanggal 16-nya itu banyak yang sakit. Kemudian setelah tanggal 17-nya itu seharian selesai tes antigen, dari 511 total ada 117 atau 114 yang terkonfirmasi positif antigen. Sehingga cukup mengerikan juga, 20% karyawan kami dari 100% ya, 550 itu terkonfirmasi positif COVID antigen, oleh antigen. Saya biasanya karyawan atau HRD yang kerjaannya menyuruh orang isolasi mandiri ketika antigennya positif. Tapi saat tanggal 17 itu saya bingung sendiri hasil antigen saya positif. Saya lapor ke atasan, ya izin pulang untuk isolasi mandiri. Gak ada yang ngasih tahu suruh pulang dan lain-lain. Orang biasanya saya langsung calling istri untuk menginformasikan hasil antigen saya. Ya tentunya istri kaget. Saya langsung menyarankan untuk tes antigen untuk memastikan istri tidak terkena virus corona juga. Setelah itu nggak selang lama, setengah jam sejaman, istri mengabari kalau sudah tes antigen tapi ternyata pakai yang tipe antigen ludah, hasilnya negatif. Terus saya belum yakin, saya minta istri untuk tes kembali antigen yang samplingnya dari pangkal hidung. Istri kemudian orangnya ya kadang-kadang takut, kadang-kadang berani. Cuma kemarin mintanya yang coloknya satu hidung yang antigennya. Ada tipe tes antigen tuh cuma colok satu hidung, ada yang 2 hidung. Nah saya juga selain sembari nganterin istri untuk tes antigen, saya juga mau PCR untuk memastikan CT saya. Kalau masalah positifnya sih saya yakin memang saya sedang terkena COVID ya, karena antigen itu kan 90% akurat. Cuma pengen tahu CT-nya berapa sehingga saya bisa memprediksi kenaikan CT-nya sampai saya dinyatakan negatif. Karena di kantor kebetulan syarat untuk bisa masuk kembali PCR-nya harus negatif. Kalau di luaran sana atau bahkan WHO ya, WHO itu orang yang terkena COVID, dinyatakan positif COVID hari pertama itu 14 atau 15 hari berikutnya sudah tidak perlu tes PCR atau yang lain lagi, itu sudah bisa dinyatakan sembuh lah istilahnya. Istilah tidak akan menularkan kembali, karena penelitian setelah 14 hari virus istilahnya sudah musnah atau mati ya, mungkin sisa bangkainya masih.
proteinnya udah nggak ada, tinggal ya bangke-bangkenya aja. Dan itu kalau di swab PCR masih kedetek. Saya langsung ikut istri untuk antigen, tapi saya cari klinik yang biasa kita antigen yang di daerah Jababeka dekat Patung Kuda itu penuh sekali, antriannya sangat panjang sehingga kita ragu-ragu untuk tes di situ, berkerumun pula gitu kan, sehingga kita coba cari alternatif lain di mana tes untuk antigen dan PCR. Saya ingat waktu dulu teman saya positif, saya tes antigen di Rumah Sakit Juanda Bekasi Timur, sehingga saya dan istri langsung menuju ke sana. Sekitar jam 11 ya nyampe rumah sakit, setengah 11 atau setengah 12 ya, setengah 12 nyampe rumah sakit Juanda. Terus saya langsung pendaftaran dan lain-lain. Akhirnya PCR yang dulu tuh sekitar Januari ya, udah 6 bulan yang lalu. Itu tenggorokan juga diambil sampelnya, tapi yang kemarin tuh cuma 2 hidung doang yang diambil sampelnya. Terus lucunya di situ di depan yang bagian resepsionis lah istilahnya, itu bilang antigennya itu samplingnya 2 lubang hidung yang diambil. Pas saya tanya ke petugas yang ngambil sampel PCR saya itu, ya nggak tahu saya salah dengar atau bagaimana, itu cuma 1 lubang hidung kalau antigen. Saya bilang ke istri saya bilang 1 lubang hidung di sini, jadi kamu di sini aja ya, nggak usah cari yang 1 lubang hidung untuk tes antigennya. Akhirnya dia mau, tapi pas di ruang laboratoriumnya ternyata tetap 2 lubang hidung yang diambil sampelnya. Ya udah terlanjur, ya udah dia dia sudah berani menjalankannya. Setelah itu antigen suruh nunggu 1 jam, kalau PCR nunggu 1-2 hari setelah dites. Karena nunggu 1 jam mau pulang juga nanggung, kita cari makan dulu, kemarin cari makan sembari nunggu 1 jam. Kemudian balik lagi, alhamdulillah istri hasil tes antigennya di RS Juanda itu negatif, sehingga lapor ke perusahaannya dan diizinkan untuk kembali bekerja esok harinya, karena hari itu dia izin untuk mempersiapkan tempat isolasi mandiri saya serta lain-lainnya ya, vitamin, buah, cemilan, bir brand dan banyak lainnya lah. Nah itu di hari pertama kemarin saya merasakan badan sangat linu sekali. Untuk bergerak itu rasanya sakit, sehingga karena sakit itu serasa energi itu sangat terkuras ya untuk menahan rasa sakit ketika bergerak. Jatuhnya lemes juga, dan juga suka demam, tapi juga terkadang gerah, terkadang lagi dingin. Jadi agak aneh nih badan rasanya. Sampai detik siang tadi rasanya juga gitu, kadang-kadang hangat, demam, kadang-kadang berkeringat, kadang-kadang gerah. Nih sekarang lagi gerah. Hari ini sudah mulai berjemur tadi pagi dan ketemu tetangga juga ya. Saya ngomong sejujurnya bahwa setelah tes massal antigen kemarin saya positif, kemudian sudah PCR masih menunggu hasilnya, dan ya sedang masa pemulihan lah. Alhamdulillah di sekitar sini sih sudah aware atau sudah tidak tabu lagi terkait COVID ya. Nggak kayak zaman setengah tahun pertama atau awal-awal COVID itu benar-benar kayak mengerikan. Tapi sekarang orang-orang tetangga segala macam sudah
sudah tidak terlalu mengkhawatirkan, walaupun tetap apa namanya, tentunya protokol COVID itu pasti. Berjemur dan jalan-jalan sekitar 10 menit, agak lemes juga atau kenapa, padahal itu mah nggak ada apa-apanya kalau lagi normal ya, cuma ini lagi COVID gini, lagi positif ini, jadi tahu ngaruhnya gimana tuh. Saya juga kadang-kadang heran, walaupun kalau dipaksain aktivitas tuh bisa, cuma setelahnya itu rasa lemas, sehingga saya nyatakan nih masih belum normal lah, belum stabil kondisi tubuh saya, sehingga saya belum bisa memastikan seberapa jauh saya bisa beraktivitas maksimal gitu. Jadi masih saya ukur-ukur dulu, saya tahan-tahan dulu untuk melakukan aktivitas yang rutinitas sehari-hari, masih pelan dulu, masih tidak diforsir untuk olahraga ataupun beraktivitas beratnya. Bahkan bekerja saya juga belum bisa fokus sekali, sehingga niatnya kemarin saya pengen bekerja sambil isolasi mandiri di rumah, tapi ya masih belum maksimal, masih setengah-setengah nyaut-nyaut pekerjaan dari kantor lewat WhatsApp. Ya yang dirasakan selain yang biasa kita dengar, demam, linu dan lain-lain, yang sering tidak terdengar adalah sering lapar. Jadi dan tidak mudah merasa kenyang. Jadi lapar, makan banyak, tapi rasanya tuh tidak ada rasa kenyang gitu. Bukan berarti terus pengen makan lagi, enggak juga, tapi enggak bisa merasa kenyang. Perut sudah penuh, dipegang perut sudah penuh, tapi rasa kenyang itu enggak nemu. Itu aneh juga sih emang. Cuma saya pikir itu harus dilupakan, karena fokusnya saya harus recovery-nya, saya harus benar-benar mempercepat metabolisme saya. Pipis, BAB, keringat itu di-push untuk bisa berjalan atau dilaksanakan sesering mungkin. Sering pipis, sering BAB, sering berkeringat. Berkeringat ini juga harus ada batasnya, jangan sampai maksain untuk olahraga keras tapi malah tepar berikutnya. Ya karena saya baca sih intinya di COVID ini adalah semakin metabolisme kita berjalan dengan cepat, berjalan dengan baik, itu si COVID ini akan cepat juga untuk hilang atau mati, sehingga kita sudah bisa normal kembali. Sehingga dia virus corona itu tidak berkembang biak dengan cepat di tubuh kita, atau antibodi membentuk semakin cepat di tubuh kita sehingga langsung memerangi virus corona tersebut. Saya merasa 2 hari ini antibodi saya mulai bangkit untuk melawan virus corona itu. Anget, demam itu saya rasa ini sedang melawan virus corona itu. Ya, untuk teman-teman di kantor ya, saya mohon maaf nggak bisa membantu pekerjaan kantor. Saya terkena COVID itu saya yakin bisa melawan, cuma saya nggak kecewanya tuh saya nggak bisa melakukan aktivitas yang normal, nggak bisa support kerjaan. Itu yang paling membuat saya menyesal, membuat saya kecewa. Harus isolasi mandiri atau tidak banyak melakukan aktivitas selama setidaknya 2 minggu atau 14 hari, dan itu sangat mengecewakan atau sangat disayangkan. Saya tidak bisa beraktivitas normal selama 14 hari, walaupun saya paksakan bisa, tapi ya itu sangat membahayakan orang lain pastinya. Jadi buat teman-teman yang di kantor, di PT, tetap semangat. Saya akan support semaksimal mungkin dari rumah.
jaga diri semuanya, prokesnya diperketat, dan semoga PT perusahaan tetap berjalan dengan baik, memanfaatkan semaksimal mungkin tenaga yang ada, dan kita dengan cepat atau secepatnya bisa kembali pulih, beraktivitas kembali, mengejar target produksi kembali, dan kehidupan di perusahaan bisa normal kembali. Semangat teman-teman.